Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi terakhir di kelas 12 di semester genap, masih di materi penutupan siklus akuntansi perusahaan dagang. Nah, materi terakhir yang akan kita pelajari adalah tentang jurnal pembalik perusahaan dagang. Pada materi jurnal pembalik perusahaan dagang, kita akan belajar tentang pengertian jurnal pembalik dan penyusunan jurnal pembalik. Bagaimana bentuknya jurnal pembalik perusahaan dagang dan bagaimana cara menyusunnya? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak materi yang akan Ibu sampaikan berikut ini. Kita akan belajar tentang jurnal pembalik perusahaan dagang. Kita lihat terlebih dahulu pengertian jurnal pembalik. Jurnal pembalik dibuat pada awal periode akuntansi untuk membalik jurnal penyesuaian tertentu. Dengan adanya jurnal pembalik, akun-akun jurnal penyesuaian yang dibuatkan jurnal pembalik pada awal periode akuntansi saldonya bernilai 0. Akan tetapi, tidak semua akun jurnal penyesuaian perlu dicatat dalam jurnal pembalik. Jurnal pembalik dibuat untuk menghindari kesalahan pencatatan dan memudahkan pencatatan transaksi periode akuntansi berikutnya. Penyusunan jurnal pembalik pada prinsipnya, pembuatan jurnal pembalik dilakukan dengan membalik akun real baru yang muncul saat penyesuaian dan belum terdapat neraca saldo. Agar lebih jelas, perhatikan penyusunan jurnal pembalik berikut. Yang pertama, beban dibayar di muka yang dicatat sebagai beban. Beban dibayar di muka merupakan transaksi yang awalnya dicatat sebagai harta, tetapi akan menjadi beban pada kemudian hari. Contoh transaksi beban dibayar di muka adalah asuransi dibayar di muka, sewa dibayar di muka, dan iklan dibayar di muka. Jurnal pembalik untuk akun beban dibayar di muka hanya dibuat jika pada akun beban dibayar di muka dicatat sebagai beban. Jika beban dibayar di muka dicatat sebagai harta, tidak perlu membuat jurnal pembalik. Sebagai contoh, pada tanggal 1 April 2018, UD Hana Putra membayar asuransi sebesar Rp3.600.000 untuk masa 1 tahun. Jika transaksi tersebut dicatat sebagai beban, jurnalnya sebagai berikut. Beban asuransi dicatat di sisi debit sebesar Rp3.600.000, kas dicatat di sisi kredit sebesar Rp3.600.000. Hingga akhir periode akuntansi 31 Desember 2018, asuransi yang belum menjadi beban selama 3 bulan, yaitu dari 1 Januari 2019 sampai 31 Maret 2019. Nah, penghitungan asuransi yang belum menjadi beban adalah sebagai berikut. 3, ini adalah masa 3 bulan ya, dikali Rp3.600.000 dibagi 12, maka hasilnya sebesar Rp900.000. Maka ini adalah asuransi yang belum menjadi beban, yaitu sebesar Rp900.000. Nah, jurnal penyesuaian yang dibuat pada akhir periode akuntansi, misal akhir periodenya tanggal 31 Desember 2019 sebagai berikut. Asuransi dibayar di muka dicatat di sisi debit sebesar Rp900.000. Beban asuransi dicatat di sisi kredit sebesar Rp900.000. Pencatatan jurnal pembalik pada awal periode akuntansi berikutnya, misalnya awal periodenya tanggal 1 Januari 2019 sebagai berikut. Beban asuransi dicatat di sisi debit sebesar Rp900.000. Asuransi dibayar di muka dicatat di sisi kredit sebesar Rp900.000. Berikutnya adalah pendapatan diterima di muka yang dicatat sebagai pendapatan. Pendapatan diterima di muka ini menunjukkan pendapatan yang telah diterima perusahaan tetapi belum menjadi hak perusahaan pada periode akuntansi berjalan. Contoh transaksi pendapatan diterima di muka adalah pendapatan sewa diterima di muka dan bunga diterima di muka. Misalnya, pada tanggal 1 Oktober 2018, UD Hana Putra ini menerima pendapatan sewa sebesar Rp6 juta untuk masa 1 tahun. Jika dicatat sebagai pendapatan, maka jurnal atas transaksi tersebut adalah sebagai berikut. Kas dicatat di sisi debit sebesar Rp6 juta. Pendapatan sewa dicatat di sisi kredit sebesar Rp6 juta. Pendapatan yang belum menjadi hak UD Hana Putra selama 9 bulan, yaitu tanggal 1 Januari sampai dengan 30 September 2019. Penghitungan pendapatan yang belum menjadi haknya sebagai berikut, ya 9, ini adalah 9 bulan dikali 6 juta dibagi 12, yaitu sebesar Rp4.500.000. Jadi pendapatan yang belum menjadi haknya yaitu sebesar Rp4.500.000.
Jurnal penyesuaian yang dibuat pada akhir periode akuntansi, misalnya akhir periodenya tanggal 31 Desember 2018 sebagai berikut. Pendapatan sewa dicatat di sisi debit sebesar Rp4.500.000, sewa diterima di muka dicatat di sisi kredit sebesar Rp4.500.000. Pencatatan jurnal pembalik pada awal periode akuntansi berikutnya, misalnya awal periodenya tanggal 1 Januari 2019 sebagai berikut. Sewa diterima di muka dicatat di sisi debit sebesar Rp4.500.000. Pendapatan sewa dicatat di sisi kredit sebesar Rp4.500.000. Selanjutnya, beban yang masih harus dibayar. Beban yang masih harus dibayar menunjukkan beban yang manfaatnya telah diterima, tetapi belum dicatat atau dibayarkan. Contoh transaksi beban yang masih harus dibayar adalah gaji yang masih harus dibayar, beban listrik dan telepon yang masih harus dibayar, dan sewa yang masih harus dibayar. Misalnya pada akhir periode akuntansi 31 Desember 2018, pada UD Hana Putra terdapat gaji karyawan bulan Desember yang belum dibayar sebesar Rp4.200.000. Setelah dihitung dan disesuaikan, pencatatan jurnal penyesuaian pada akhir periode akuntansi, misalnya akhir periodenya tanggal 31 Desember 2018 sebagai berikut. Beban gaji dicatat di sisi debit sebesar Rp4.200.000, utang gaji dicatat di sisi kredit sebesar Rp4.200.000. Pencatatan jurnal pembalik pada awal periode akuntansi berikutnya, misalnya awal periodenya tanggal 1 Januari 2019 sebagai berikut. Utang gaji dicatat di sisi debit sebesar Rp4.200.000, beban gaji dicatat di sisi kredit sebesar Rp4.200.000. Selanjutnya adalah pendapatan yang masih harus diterima. Pendapatan yang masih harus diterima ini menunjukkan pendapatan yang telah menjadi hak perusahaan tetapi belum diterima karena belum jatuh tempo. Contoh pendapatan yang masih harus diterima adalah sewa yang masih harus diterima dan bunga yang masih harus diterima. Misal pada tanggal 31 Desember 2018, UD Hana Putra masih harus menerima pendapatan bunga selama 4 bulan sebesar Rp800.000. Pencatatan jurnal penyesuaian yang dibuat pada akhir periode akuntansi, misalnya tanggal 31 Desember 2018 sebagai berikut. Piutang bunga dicatat di sisi debit sebesar Rp800.000. Pendapatan bunga dicatat di sisi kredit sebesar Rp800.000. Pencatatan jurnal pembalik pada awal periode akuntansi berikutnya, misalnya awal periodenya tanggal 1 Januari 2019 sebagai berikut. Pendapatan bunga dicatat di sisi debit sebesar Rp800.000, piutang bunga dicatat di sisi kredit sebesar Rp800.000. Nah, kalian telah belajar materi jurnal pembalik. Selanjutnya, cermati kembali kertas kerja atau data keuangan PD Abimanyu pada bab sebelumnya. Apakah data keuangan PD Abimanyu perlu dibuatkan jurnal pembalik? Jawabannya ya. Terdapat 2 akun real baru setelah dilakukan penyesuaian, yaitu asuransi dibayar di muka dan utang gaji. Berikut contoh pencatatan jurnal pembalik berdasarkan data PD Abimanyu untuk periode 1 Januari 2019 sebagai berikut dalam video. Ini adalah jurnal pembalik PD Abimanyu per 1 Januari 2019. Ini adalah jurnal pembalik PD Abimanyu per 1 Januari 2019. Meliputi kolom tanggal, keterangan, referensi, debit, dan kredit. Kita lihat yang pertama, beban asuransi ya dicatat di sisi debit sebesar Rp8.250.000, asuransi dibayar di muka dicatat di sisi kredit sebesar Rp8.250.000. Utang gaji dicatat di sisi debit sebesar Rp1.500.000, beban gaji dicatat di sisi kredit sebesar Rp1.500.000. Nah, berdasarkan pembahasan materi tersebut, kalian mengetahui jurnal pembalik berguna membalik jurnal penyesuaian. Jurnal pembalik digunakan untuk menghapus akun yang tidak lazim selama periode akuntansi berjalan. Dengan jurnal pembalik, pencatatan transaksi pada periode awal berikutnya menjadi lebih akurat dan konsisten. Demikianlah tadi pemaparan materi terakhir yang dapat Ibu sampaikan pada semester genap di kelas 12. Ibu akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.